Perkenalkan, saya Nova Sewati, NIM A2101801878 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya sedang berada di tempat lokasi penelitian skripsi saya. Ya. Dengan Pak Wahyu ya? Ya, saya sendiri. Wahyu, pemilik CV Tunggal 44. Ya, alhamdulillah secara keberuntungan saya ambilnya. Langsung saja ya Pak, Iya. gimana awal mula berdirinya ini sampai bisa berkembang menjadi besar, sampai menjadi pelopor UMKM yang ada di Kecamatan ini? Sebenarnya bisnis ini kan istilahnya saya mulai merintis dari 2009. Sebelumnya kan saya juga jualan keliling di pasar. Saya melihat potensi pasar itu, kenapa banyak orang itu yang bekerja hanya berpikir bagaimana kita produksi sendiri, jual sendiri tanpa masterpiece yang bisa kita tawarkan kepada orang lain. Di 2009 saya merekrut beberapa orang yang mungkin saat itu tidak punya skill atau keahlian tentang dagang, tapi saya istilahnya mengedukasi, saya membentuk pola kemitraan. Jadi istilahnya dari produk yang saya miliki, saya mengajak beberapa orang yang waktu itu belum punya pekerjaan, saya ajari dagang, terus berkembang, tumbuh dan sampai saat ini. Jadi latar belakang itu karena bisnis itu tadi ya Pak? Ya, kayak itu kan berjalannya waktu, kita kan akan belajar sama pengalaman dan akan mendapatkan masalah dan ada penyelesaiannya. Jadi waktu itu kenapa kita jualan itu omsetnya kok tidak tumbuh, kenapa? Karena kita berpikir jualan itu dagang dengan sendirinya tanpa kemitraan itu ternyata untuk tumbuhnya itu susah, membangun network jaringannya. Di bisa tumbuh itu karena kita ya ada impactnya kepada orang lain yang sangat bagus, terus orang berbondong-bondong ikut bekerja sama dengan kita. Jadi dengan bagaimana kita mempunyai produk yang saat itu di tahun 2010 memang supply-nya di dalam negeri itu terbatas, jadi kita mempunyai momentum itu sampai saat ini. Walaupun sekarang porsinya sudah berbeda, tapi kalau kita sudah menjalani dalam penjualan itu sudah tergolong dalam waktu lama, 10 tahun ya. Nanti sudah 10 tahunan. 10 tahun. Nah, sebelumnya itu tadi jualan apa nih Pak? Kalau sebelumnya awalnya itu ya kita jualan produk tekstil, tapi awalnya bukan spray, tapi di kalau orang desa namanya lap makan, lap piring gitu, serbet gitu. Tapi berjalannya waktu kita melihat di sisi potensi, kita melihat di toko-toko retail atau di kios-kios retail itu menjual produk, tapi mungkin dengan promosi yang kurang atau publikasi yang kurang, makanya penjualnya nggak begitu banyak. Terus kita berpikir bagaimana kita memfokuskan satu produk dengan menggelutinya, dan kita bisa menganalisis dan meriset apa nilainya lebihnya dari produk itu dan minusnya di mana. Nanti kita bisa istilahnya bagaimana menjual dengan produk dengan tinggi, value yang tinggi dan diterima pasar saat itu, karena pengalaman di pasar. Iya. Terus mengapa kok Bapak memilih usaha ini tadi? Ya karena waktu itu demand-nya tinggi, pemainnya nggak banyak. Waktu itu kebutuhan marketnya itu luar biasa. Yang jualan produk itu secara fokus itu nggak begitu banyak. Makanya saya memilih itu.
Jadi kalau berbisnis itu harus beda. Iya. Kalau sama ya mungkin ya laku tapi nggak bisa boom. Iya. Nah, intinya gitu. Jadi memanfaatkan peluang melihat Peluang pasar ya. ya, melihat pasar. Awal mulanya itu Bapak gimana kok bisa terjun tadi kan maksudnya Bapak pertama kali itu cuma sebagai penjual atau gimana? Ya berjalannya waktu yang saya sampaikan sebelumnya itu kita akan menghadapi banyak masalah ya mungkin dari segi suplai barang atau produksi. Nah di saat kenapa saya berpikir untuk memajukan ini ya akhirnya kita berbasis kepada bagaimana membangun jaringan pasar yang luas dengan vendor atau istilahnya ya kita bekerja sama dengan bank waktu itu kita ngajak bantuan dari dulu Bank BRI dan Akur Iya. pertama. Berarti emang dari awal itu ya Pak, maksudnya udah penyedia kain gitu. Waktu itu kita konveksi ya saya beli kain waktu itu di Solo di Pasar Klewer sampai rumah saya produksi saya jahit sama istri. Yang saya sampaikan sebelumnya itu saya bermitra dengan beberapa orang yang waktu itu memang belum ada pekerjaan, kita edukasi terus saya suruh masaknya dengan cara dengan kita istilahnya ya mengkloning lah, kita punya kemampuan, punya skill, terus kita tularkan harus semuanya jadi bisa jualan produk seperti ini. Mulai dari 10 gulung sampai sekarang ya 1 minggu 10 gulung, sekarang 1 minggu bisa 2000 gulung. Dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan atau kadang pasang surut? Ya namanya siklus ekonomi ya kayak kita waktu itu di tahun 2010 sampai 2014 kita menikmati sisi naiknya ekonomi ya. Di tahun 2015 kita sampai 2018 kita naik terus, di 2019 kita sempat drop, tapi di sisi lain kita langsung berbalik arah kepada sistem digital marketing karena waktu itu COVID. Jadi kita memanfaatkan peluang bagaimana barang kita tetap bisa dipromosikan, bisa diterima sama pasar ya. Semua teman-teman kita ajak main digital marketing ya, dengan kita belajar mencari ilmu bareng-bareng waktu itu. Dan kita bisa survive, kita naik di tahun 2021 dan ternyata di 2022 ini agak berat ya, karena masalah resesi ekonomi secara global, inflasi ini. Jadi istilahnya agak penurunan, tapi kan semua juga mengalami namanya bisnis ada pasang surut. Selanjutnya bagaimana hubungan Bapak dengan karyawan? Kan ini juga mencakup banyak dengan karyawan katanya. Kalau karyawan kita dengan prosedur Kak. Jadi contohnya kita punya karyawan yang kita butuhkan saat ini job desk-nya apa, fungsinya apa. Jadi setiap karyawan harus bertanggung jawab kepada tugas masing-masing dan bisa melaporkan setiap harinya kepada manajer masing-masing yang membawai. Contohnya katakanlah ada yang ada stok produk yang ada di gudang, ada yang ada stok produk spray yang ada di toko, ada yang ada stok tagihan yang di luar, pengiriman, semua harus melaporkan kepada pimpinan masing-masing dan nanti saya yang istilahnya mengawasi dan mengetahui. Jadi ini penyimpangan dan bisa diminimalisir. Hubungan dengan pembeli bagaimana Pak? Kalau hubungan dengan pembeli kita mengutamakan kemitraan Kak. Jadi kemitraan itu sistem kerjasama. Jadi kita berpikirnya sebuah investasi kan. Kalau investasi mungkin orang berpikir investasi kok sama orang kan gitu. Kita kalau melihat seseorang itu mempunyai potensi dan dia prospek untuk berintegrasi dengan baik, kita akan berinvestasi dengan cara melakukan peminjaman modal berbentuk produk. Nah nanti berbayarnya bagaimana? Bisa partial termin hijau setiap minggu bisa, setiap bulan bisa. Di investasi itu cash flow-nya saya berpikir kalau kita beli di produk tanpa yang memasarkan kita juga gagal. Makanya kita punya produk kita butuh pemasaran. Investasinya kepada pemasaran itu dengan cara kita meminjamkan modal. Nah nanti untuk masalah bagaimana nggak takut kalau dibohong atau bagaimana, kita nanti akan
istilahnya dengan analisis sendiri, dengan alat ukur kita sudah ada. Itu gimana boleh diceritain? Masalah alat ukur itu orang itu punya kriteria masing-masing ya. Ada yang istilahnya amanah dan tidak, berjiwa integritas tinggi atau standar biasa juga ada. Itu nanti biasanya berjalannya waktu paling tidak kita butuh selama 3 bulan. Nah, cek ombaknya itu mulai dari yang kecil dulu. Seandainya yang kecil aja sudah mengabaikan, semakin besar dia semakin tidak istilahnya bisa berkomitmen. Dengan yang kecil berkomitmen, besar itu makin besar pun tambah lagi berkomitmen lagi. Jadi syarat awal tadi investasi itu minimal 3 bulan dulu. Pembelian 3 bulan itu dicek gitu ya Pak ya. Grafiknya bagaimana, pembayarannya bagaimana, terus istilahnya karakternya dari dia manajemen keuangannya bagaimana. Kalau dia baik-baik saja, terus hubungannya juga baik, terus tidak ada masalah, lalu kita prospek. Mau nggak kita modali dengan istilahnya kapasitas yang lebih besar lagi biar bisa ekspansi pasar keluar lebih luas lagi. Jadi tidak hanya kita jual beli selesai ya, tetap berkelanjutan. Bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitarnya Pak? Kan ini sangat menarik. Para semua apapun di masyarakat itu sebenarnya berkaitan dengan 3 hal. 1 masterpiece, yang 2 impact, yang ketiga feedback. Nomor 1 masterpiece, kita mempunyai sebuah karya apa dan berdampak untuk bagaimana, dan itu akan kembali kepada kita. Contohnya dengan masyarakat kita berhubungan baik, kita juga berkontribusi, kita juga memberikan lapangan pekerjaan. Impactnya mereka bisa bekerja, mereka juga mendapatkan bagian berbagi kue dengan kita. Feedbacknya apa? Kita juga dapat keuntungan dari apa yang masyarakat berikan kepada kita. Jadi saling mengisi, saling menguatkan. Kira-kira itu Pak pendapatan per bulan berapa? Nah, itu privasi kayak boleh. Ya kenapa ya? Ya bukannya masalah itu rahasia perusahaan bukan, tapi ya nggak begitu patut diperbincangkan ya. Maaf ya. Yang penting bisa karyawan dari 300 orang bisa jalan semua gitu. Udah banyak gitu aja. Iya, berbagi kue, yang penting bisa berbagi kue. Nah, tadi gimana kok Bapak bisa menciptakan hasil yang, maksudnya produk yang berkualitas, itu berarti hubungan dengan karyawannya tadi ya Pak? Ya, semua berbasis alat ukur. Ada namanya quality control. Jadi setiap orang yang akan bekerja dengan kita itu paling tidak ada namanya masa training. Nah, masa training itu fungsinya apa? Untuk mengukur kapabilitas seseorang untuk melakukan tugas tanggung jawab sebuah pekerjaan. Contohnya penjahit. Penjahit sebelum masuk kepada anggota karyawan tetap paling tidak seminggu kita pantau dulu kemampuannya sampai di mana, ketelitiannya sampai di mana, konsistennya sampai di mana, disiplinnya sampai di mana. Nah, itu alat ukurnya yang memegang manajemen yang bagian konveksi sudah ada sendiri. Ya. Nah, kendala selama ini apa aja Pak? Ya? Kalau kendala itu tidak ada, semua masyarakat mendukung, semua instansi, institusi yang ada di wilayah Kediri semuanya mendukung kepada kita. Masalahnya nggak ada. Nah, saat ini masalahnya ya, ini masalah inflasi dan resesi ini memang agak berat, tapi di sisi lain kita kan harus survive ya, paling tidak kita mengefektifkan, bukan mengefisien, mengefektifkan. Jadi umpamanya ya katakanlah yang biasanya lembur jadi nggak lembur. Biasanya yang sehari bisa jahit spray 50 potong jadi 25 potong. Nah, bicara efisiensi kan kita harus selesai, katakanlah memberhentikan tidak. Kita mengefektifkan biar semua tetap bisa bertahan bagaimana dengan adanya fenomena perekonomian yang berat ini. Dan setiap karyawan itu ada target-targetnya nggak apa?
Kalau target tidak ada, yang penting penyelesaian sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Karena katakanlah kalau di gudang ini kan ada kepala gudangnya, setiap orderan pagi sebelum jam 12 harus selesai pengiriman hari ini. Terus untuk menjahit, kalau ngambilnya hari ini, besok harus sudah memulangkan. Nah, kalau semua admin yang bergerak semua harus yang penyelesaian, katakanlah semua laporan tagihan nota yang sudah jatuh tempo ya harus diselesaikan hari ini, maupun nanti dengan laporan-laporan atau dinamika seperti apa yang penting sesuai dengan target-targetnya. Kalau produk yang dihasilkan itu di sini tuh apa aja tuh Pak? Kalau kita kan bersegmen pasarnya itu apa ya, spray itu masuk alat rumah tangga atau apa ya? Kalau menurut saya ya rumah tangga bukannya. Itu ada produk spray, gorden, ada back cover, ada carpet quilting, terus bisa juga yang saat ini yang akhir-akhir ini dibikin malah celana kolor gitu. Jadi yang bisa segmen pasarnya itu lebih terjangkau harganya. Iya. Gitu. Semua masyarakat. Ya. Kalau untuk sistem pemasarannya selain digital marketing tadi melalui apa Pak? Ya konvensional kita ada di pasar malam, Free juga ada reseller. Reseller itu jadi kita kenalnya itu di sosial media, bisa Facebook, bisa Instagram. Katakanlah orang Mamuju, orang Gorontalo, orang Palu, dia mendapatkan promosi dari sosial media kita, terus akhirnya datang ke sini, terus kemudian hari berikutnya biasanya order kirim atau bayar dulu baru kirim, gitu konvensional. Kalau yang pakai platform Shopee, TikTok, Lazada. Kalau reseller itu tadi ada syaratnya nggak Pak? Reseller itu gimana ya? Itu kan namanya sebuah customer base ya, atau pelanggan tetap. Ya yang selama dia nanti belanja di kita rutin ya masuk sudah reseller. Kalau orang untuk masuk, Pak saya mau gabung jadi reseller, tentunya syaratnya ya menjadi pemasaran agen-agen atau misalnya mempromosikan produk-produk tadi. Nah itu nanti berjalannya waktu kita akan sudah menemukan orang-orang yang tepat. Memang katakanlah kita menawarkan kepada 10 orang, belum tentu 10 orang beli semua, tapi paling tidak ada 1 orang yang beli. Tapi bisa hari berikutnya kita menjaring pagi 10 orang, 1 lagi bisa membeli. Dan waktu jadi banyak. Nah, paling ini Pak, paling inti dari wawancaranya bagaimana cara Bapak mengajak untuk menjalankan usaha yang sejenis? Nomor 1 itu bulat. Nomor 1 itu. Jadi gini, saya itu berpikir kenapa orang itu banyak yang gagal? Karena tidak ulet. Contoh kecil, nomor 1 itu adalah profesi dulu. Yang penting ada panggilan hidup. Kalian punya profesi apa? Fokuskan, ulet, jangan pernah patah. Yang kedua, profesional. Setelah kamu punya profesi, di saat kamu sudah menggeluti dengan serius, kamu akan menjadi profesional. Di saat kamu sudah menggeluti dengan serius, kamu akan jadi expert, profesor, bisa menemukan rumus-rumus yang belum tentu orang lain miliki. Banyak orang itu gagal karena apa? Di tengah perjalanan dia menyerah. Contohnya kita belajar bulu tangkis, kita berpikir kenapa saya nggak pernah juara? Belum tentu di titik terbang di depan itu tinggal 10 langkah lagi kamu juara. Tapi akhirnya putusan saya pindah ke bola voli. Bola voli harus mulai dari nol lagi. Akhirnya banyak orang gagal itu karena tidak ulet dan fokus kepada panggilan hidupnya atau profesi yang ditekuni saat ini. Jadi sebenarnya hidup itu pekerjaan nggak perlu bisa banyak, cukup cuma 1 tapi jadi ahli. Iya, biasanya. Kalau untuk ini Pak, barang-barangnya ini dari mana? Barang kita bekerja sama dengan istilahnya perusahaan manufaktur yang di Bandung yang berbasis industri mesin ya. Itu Bandung, Jakarta, Surabaya. Kalau perusahaannya kita rahasiakan karena itu sebagai apa ya istilahnya ya, persyaratannya iya, dari sananya. karena satu kan ya kita sudah terbiasa yang namanya supplier itu kan ibaratnya sumber mata air kita.
Kalau nanti itu dibicarakan di publik semua berbondong-bondong, nggak kita akan menambah kompetitor kan Iya, gitu ya. saya paham. Jadi cuma dari negeri aja ya Pak? Iya. Nggak ekspor ke luar. Dulu itu juga awal mulanya dari klewer itu Klewer. tadi, terus dijahit sendiri. Iya. Asal mula Iya. Degombal 4. Iya. Nah, kenapa kok Degombal 4 gitu? Ya, Apa Degombal maknanya? 44 itu ada sejarah cerita ya. Waktu itu di tahun 2014, 13. Saya itu kan senang mainan gestrek, motor gestrek, kalau orang bilang motor cross. Saya punya teman namanya Ega. Waktu itu kan dia jadi pembalap, dari teman-teman kita dia sendiri yang balap. Waktu itu terus dia bikin tim balap namanya Egaria 03. Terus aku ya pengen punya tim balap kan, karena saya jualannya kain, terus sama mekaniknya Ega itu dikasih, karena saya jualannya kain dinamakan Gombal saja. Di undian itu Ega dapat undian 03, saya dapat undian 44. Nah, makanya Gombal 44. Kalau Ega itu dulu teman saya itu 03, sekarang tapi tidak balap lagi. Jadi maknanya dari Iya, dari Gombal itu bahasa kalau orang Jawa, orang desa bilang lap. Iya, soalnya Lap. waktu aku ngajuin ke Iya. dosen, kok namanya Degombal? Iya, Kita kan enggak, lap, tapi iya kan Kak. kita berpikir Iya. lap yang membawa berkah. Iya. Saya jualannya awal itu lap makan, sebet. Ya, ada satu titik buat anak muda mungkin yang baru mencari jati diri. Banyak berpikir orang pintar, orang cerdas akan menemukan masa depan yang cerah. Tapi jangan lupa, secerdas apapun, sepintar apapun, attitude, integritas, dan istilahnya punya masterpiece yang luar biasa itu, biar menjadi impact yang luar biasa itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan sebuah fondasi yang benar-benar bagaimana kita membuat orang itu suka dengan kita. Dari situ di saat kita berpikir bekerja mencari uang, tapi di saat orang suka dengan kita, uang akan mengejar kita. Ya itu nanti. Kalau boleh tahu sistem gajinya karyawan ini per bulan atau Per minggu ya, karena kita masih menganut sistem paham-paham di kampung ya, gajian itu kalau malam minggu gajian. Iya. Itu setiap hari Satu dihitungnya per hari gitu. per hari. Apabila nggak masuk, Iya. dipotong sesuai Iya. masuk itu. Iya. Tapi kita tetap ada toleransi, walaupun gaji harian kita tetap mengutamakan hubungan kekeluargaan. Jadi kalau ada karyawan yang memang sakit, kita tetap ada toleransi dan tetap ada jaminan bantuan untuk itu atau nikah atau BKW atau kerepotan, kita sudah ada anggarannya sendiri. Berarti ini semua yang mengelola juga Pak Wahyu Saya sendiri. sendiri. Makanya saya tuh terbilang gimana bisa sehebat ini, saya termotivasi salah satu dari Kan saya yang hebat, tapi doa orang tua Iya. saya yang terkabul. Iya. Iya. Dari tadi ketekunan, keuletan gitu tadi. Iya. Saya juga kayak terinspirasi gitu, makanya saya mengambil skripsi Iya. ini gitu. Ya itu, keuletan dan ketekunan itu akan berbuah di kemudian hari. Yang awalnya tadi juara Iya, tapi dengan jalur yang tepat dan memilih materi yang tepat. harus paham Iya. situasi masyarakat. Iya. Kalau boleh tahu, kalau yang di daerah Juwiring, Kecamatan Juwiring ini yang mengambil kain di tempatnya Bapak banyak? Ada sekitar 103 cabang konveksi. 103 itu mempunyai karyawan rata-rata 10 sampai 50. Itu juga dijualkan sendiri Pak? Iya. Jadi kita itu bermitra, jadi kita modal kain, nanti dia juga yang memproduksi, dia sudah punya tenaga yang di rumah, masih punya penjahit. Jadi intinya yang terlibat dengan usaha yang saya geluti lebih dari 5.000 orang.
Nah, kalau sudah tahu kalau yang di daerah Juir ini siapa coba Bu? Soalnya untuk selanjutnya saya juga pengen Oh bisa wawancara ke juga. Pak Angga Sisnantoro yang ada di itu di toko sebelah timur toko saya itu cabang saya. Ayam Collection ini juga cabang saya. Terus Dwi Prasetyo yang ada di itu Karangsobo atau mana itu ya, Banten tapi sebelah barat itu loh itu ya, Mas Dwi Prasetyo itu. Terus juga ada Pak Aris tanam sini. Terus di dalam desa kampung saya itu ada banyak itu Pak Maulani. Ya yang di kampung aja Pak, yang penting UMKM gitu Iya, aja. iya itu semua UMKM, bukan toko, tapi konveksi. Iya, Pak Maulani di Keringian. Terus yang salah satunya. ini di daerah Kecamatan Juir kan Pak? Satu kelurahan itu baru. Oh, iya nggak apa-apa. Iya, iya. Di kelurahan sini? Iya. Kita Nanti kalau pengen harus saya rekomendasikan untuk sana untuk meluangkan waktu kalau pengen prosentase atau tanya jawab. iya mau kayak Iya. narasumber gitu, Iya. kayak mau wawancara Iya, gitu. nanti Gimana Pak? bisa nanti tak bantu, tak antar, bisa kasih nomor teleponnya bisa. Nanti minta nomor teleponnya aja. Iya, iya. Sebelumnya dengan Bapak Sinan nih, Aris selaku pemilik UN ya Pak. Mungkin kita ngobrol mawon, kayak enggak ngobrol biasa mawon. Awal mulanya bisa terjun ke usaha UMKM ini berikut Pak, awal mulanya Bapak. Itu kan saya sering ganti-ganti. Iya. Yang terakhir itu kan saya baru saya kan itu produksi. Saya kan belajar dengan saya berusaha semakin besar. Terus semakin coba untuk produksi. Karena saya juga belajar tentang yang pasarnya bagus sampai sekarang ini walaupun ini pernah ada apa itu produk ternyata di pas itu nggak bisa karena di online sama reseller yang online kan kopi sama tiktok sama reseller. Itu Bapak pertama kali terjun di dunia ini tahun berapa Pak? Lebih 5 tahun. Nah, udah berjalan 4 tahun ya Pak. Kendala apa saja Pak yang dihadapi selama menjalankan usaha ini Pak? Jalan. Iya. Kalau untuk pemasaran dan pasar kan tidak ada kendala. Cuman kendalanya ini kalau kehadiran motif, kan permintaannya kan motifnya itu kadang-kadang kan kita mau dari kain kan motifnya kadang-kadang kan kita bahan baku lah tapi sekarang tuh sebenarnya banyak sih soalnya banyak juga banyak kita itu kan kadang motifnya nggak gitu. Dan itu kalau untuk modal insya Allah nggak ada kendala. Iya. Jadi kan Bapak menyebutkan bahwa selama pandemi tidak ada masalah ya Pak. Berarti dari mulai terjun sampai sekarang ini keberlangsungannya berikut Pak. Mulai terjun sampai sekarang kan keberlangsungannya sangat bagus dan sangat naik. Waktu pandemi itu nggak ada kendala karena online. Iya. Jadi dimana-mana pun malah bilang biasanya jual nggak online kan sekarang masih jadi kita online semua. Jadi nggak ada kendala. Jadi
Kalau Bapak penjualannya lewat online dan kalau secara langsung lewat reseller itu tadi. Reseller kebanyakan reseller, kalau orang-orang yang mau dipakai sendiri kan itu Iya. kan dibeli Iya. konsum dulu. Iya. Terus untuk harganya kan beda. Saya jual di online kan harganya standar online, kalau Iya. saya reseller kan di bawah Iya. harga saya jual. Iya, betul. Selama Pak COVID ini ada tindakan khusus nggak Pak untuk menghadapi penjualan atau emang mengalir aja dari awal sampai akhir gitu? Nggak ada mengalir aja Hmm. karena online Hmm. di lewatnya kan kopi bagaimana kopi. Jadi kita upload foto-foto, kita kan ya tidak bisa gitu. Kalau kita udah iklan kan laku nggak laku nih itu apa itu dari kopi dulu. Iya. Kalau untuk produksinya sendiri Bapak gimana Pak? Untuk produksinya di sini ya ditain, terus ada pemotongan di sini kita potong. Kemudian nanti penjahitnya ambil setelah jadi store, nanti ambilkan lagi jadi store, ambil lagi jadi store. Ini setelah nanti penjahitnya 8 dia. Saat ini sudah Kalau tiangnya bos, iya. Iya, Ini iya, karena arahnya. sebenarnya mau nambah satu nggak belum dapat orang. Jadi kalau untuk jumlah produksi itu Bapak tergantung permintaan atau bagaimana Pak? Iya, tergantung pasar. Kan setiap hari online, Iya. setiap hari online itu nanti harga terjualnya berapa. Untuk bulan yang kemarin untuk yang online itu hampir 6.000 bulan lalu September. Iya. Ini selama Oktober baru tanggal berapa ya? 12. Ini sudah satu itu malah banyak bulan ini. Kalau kain kayak gitu Iya. bulannya kemarin 60 ribu. Cukup banyak itu Pak. Yang kisaran satu bulan itu Mbak, ya hampir modal sama nanti sini modal sama plus prosesnya kurang lebih ya 250. Ya, ini kan di apa? Bulan Jaya ini juga Iya. yang Ya kalau saat ini kan udah berjalan 4 tahun ya Pak. Besaran modal mempengaruhi jalannya produksi nggak Pak? Atau itu? besarnya modal ya tergantung permintaan. Kalau memang produk itu bagus, jadi penjualannya angkanya naik bagus. Nah, itu kan nambah. Kalau enggak sih ya, kita coba ambil mau itu naik mau enggak kan tahu sih. Untuk kan ini Bapak ngambil kainnya dari mana Pak? Dari ya macam-macam dari pusat sini itu nanti kalau di sini nggak sama tuh berkumpul baru juga bukan juga banyak. Karena kan kita nyari motif. Iya. Kalau sini Sesuai nggak sama tuh permintaan nyari pasar mana ya. yang di sana kan ya. Kalau resellernya ini kebanyakan masih daerah sini atau udah luar daerah Pak? Di sini ada luar Jawa ada. Reseller itu dari awalnya kan juga dapat dari itu online. Iya. Akhirnya kan kita ikut jualan nih, akhirnya kan keluar aja nanti itu nomor ini ya beda bahasanya. Iya. Jadi nggak menawarkan melalui bazar atau Enggak sih, tidak. enggak sih. Kalau menawarkan lewat pasar di sini kan kalau lokalan sini kan untuk produk sini kan enggak Iya. ini kan pelakunya dibuat Jawa Tengah di seluruh luar Jawa paling yang ada itu tapi dari timur kalau sini enggak pernah saya enggak pasar
tapi di Solo nah asalnya dari PPC Iya. jadi aku sih tapi kan nggak Iya. Iya. kalau ini kan di rumah aja di rumah ini dapat sama konsep Iya, yang penting aktif iklan, update itu ya produknya. Tadi dari awal itu tadi Pak, kok bisa inisiatif itu masih terjun di dunia ini itu karena pengen atau karena ada yang itu kan banyak relasi banyak iya saya pernah jadi iya aku yang aktif ya karena anak mas iya kita kan karena relasi teman kan ada yang ini kalau teman-teman kan awalnya kan jual itu kan kan teman saya Pak, oh iya kemarin juga wawancara dengan Pak Wali disaranin sama Pak Arif gitu. Iya, disebutin, kamu mau wawancara sama siapa lagi? Aku banyak kenangannya, nanti tak kasih nomornya, kamu hubungin gitu. teman saya itu kan bapaknya teman saya, bapak Eman, bapaknya. Ya contohnya mau jenengan kenal, aku kenal bapak jenengan. Terus waktu kan kalau jenengan kan saya nggak pernah main. Tapi kalau yang bapaknya itu kan sama main. Jadi salingnya kan saling komunikasi. Oh itu kan anaknya kan sekolah itu kan juga tidak bisa. Akhirnya coba ini kan jalan. Tapi sebelum produksi saya nggak ambil itu, saya ambil di dekat yang sana. Awalnya dekat mbak, awalnya ke online sih, ke Jawa. Saya pernah akhirnya saya kan menjaga media membuat aplikasi akhirnya kok dari kode saya masih sedang akhirnya kan dulu kan bisa dulu ketawa tuh ketawa tuh terus akhirnya keluar itu aja keluar kita iya soalnya di bank juga terikat banget kemarin magang di bank selama 6 bulan itu jadi tahu juga iya kerja di bank itu iya apalagi perempuan saya udah hari itu masuk bulan padahal dari berangkat dari Jawa sampai Malang di 15 saya sebenarnya hanya iya tapi saya kan sering baca-baca itu baca biologis ya iya hanya itu sampai kacang wali iya dikasih referensi iya soalnya kan yang kayak pelopornya itu kan Mas Wahyu itu kita jual itu jual kain iya jual kainnya gitu terus yang UMKM yang memproduksi sendiri siapa aja kemarin dikasih referensi juga pertama kali wawancara nih kalau Mas Wahyu iya Pak Wahyu iya di bidang yang pangan itu ya Pak kemarin sorenya ini kemarin sore pas ada beda nggak? iya kemarin nunggu dulu Pak janjian dulu iya yang sangat sibuk cerita berarti awal mulanya nih itu Pak referensi iya menjalankan sendiri kamu coba saya jualan kayak gini awalnya sih saya pesimisnya itu jualan gitu iya sih ternyata sebelah mata naik kayaknya 1 bulan lumayan iya sekarang banyak itu aja aku 6.000 BC persisnya kata itu kan iya yang penting dikit pasti gitu aja dan mulai produksi sendiri itu tahun berapa Pak?
tahun. Jadi 3 tahun. pertama itu setahun itu cuma Itu sebelum COVID, pokoknya sebelum COVID. COVID sampai COVID pertama sampai sekarang kan berapa tahun? 2 tahun. iya udah sekitar 2 tahun. Ya itu udah 3 tahun. Jadi mulai produksi tahun Jadi sendiri mulai 2 tahun. Awalnya kita kan belajar untuk pemasangan kan 2 tahun ya. iya produksi. Karena permintaan pasar yang banyak terus itu ya Pak memutuskan untuk produksi sendiri. Karena kedepannya pun juga peluang bagus. Iya. Karena kan memang yang diharapkan produksi sendiri. Iya. Kita kalau nggak belajar kita buang produksi ke bangsa pasar, terus kita bikin produk ya. Sementara kita nggak tahu jualnya ya percuma. Kita Iya, mau iya. jualnya kemana? Iya nanti akhirnya uangnya cuma menyekat gitu ya, nggak berjalan. Jadi kalau mulai produksi itu juga itu apa menarik masyarakat untuk menjalankan Video tadi dulu pas malah pas. Terus itu di pinggir kali itu loh, mau nggak tahu ya itu terus yang perempatan sebagai Mas Tri, Sore, Mbak ini, Mbak Niki, mau teringat sama aja, sama aja beberapa. Itu pun satu hari terjadi dia kurang lebih 100. tapi itu menghasilkan Kalau lempar dengan jangan sampai satu tapi di beberapa. jadi Bapak dulu itu mulai produksi aku yang modalin tapi merekrut itu ya Pak masyarakat untuk Ini juga ya. iya penjahit itu Beberapa dua hari. yang punya skill untuk menjahit. Itu enggak boleh kita kan sebenarnya kita beli jahit sendiri. Kita nyari kita dapat mau. Hanya di bawah kita kan bisa nyari. Iya, apalagi ibu rumah tangga bisa ngurusin anaknya. Kalau sini tuh seumpama ngambil hari ini terus besok dikembalikan atau berikan Pak untuk Pasti ambil sorry kalau gitu kalau pasti ambil sorry. Untuk kata iya nggak apa-apa ngobrol aja ya. Nah, tadi kan pas waktu udah mulai 1 tahun produksi terus setelah itu kan COVID Pak. Nah kayak COVID ini gimana kayak punya udah pesimis atau emang awalnya saya nggak pesimis. Iya. Kalau pas COVID itu kan bisa datang ke rumah. iya Tapi malah punya online. Oh iya, Dia oh kan iya. nggak keluar rumah. Oh iya. Saya malah kayak nambah Oh iya. ya sebenarnya ya tapi pasti kita punya orang semua. Saya ambil. soalnya emang dari awalnya sudah penjualannya melalui online. Jadi selama sebelum ataupun sesudah pasca tidak mempengaruhi ya Pak tetap berjalan malah trafiknya menaik terus. Biasanya kalau besar paling 1 bulan itu habis. Sekarang nggak Iya. Iya. Jadi kalau ini bosan melambung memang kalau bulan Desember sama hari raya itu barangnya kurang-kurang. Dulu itu pertama kali pakai aplikasi apa Pak? Pakai Shopee atau Shopee itu pertama kali? Oh, pertama kali kopi itu. Pertama kali saya belajar bagaimana paket ya. Iya, pakai Paket pertama saya belajar.
setelah itu kita produksi baru di baru Ini mau masaknya digital ya, sesuai trendingnya apa gitu. satu jual di Shopee, di TikTok pun itu ada tips. Kita sama-sama produksi gitu ya, sama-sama pasarnya di TikTok belum tentu dia punya pasar yang punya yang itu juga harus kita ajak seminar ada seminar dari TikTok tapi ada kita kelihatan yang bagus nanti ditawarin ada seminar ya ya hubungannya sama untuk mendatangi penjualan produk. Terus juga biar aplikasinya juga tetap dipakai gitu sih, jangan untuk maksudnya ngajuin seminar gitu. Aplikasinya enggak, maksudnya untuk penjualan biasa. Kadang kita sama-sama punya aplikasi, enggak untuk seminar itu juga enggak dipakai. Tapi laku atau tidaknya enggak tahu. Banyak sih kakak saya juga lakunya cuma sehari berapa tes gitu. Ya enggak ada inovasi. Tanya sama saya. Ini aplikasinya tuh. Silakan dicontoh. Tapi saya punya solusi yang bisa saya. Iya, yang harus ditularkan karena udah aplikasi gitu. Kita sebagai aplikasi kegiatan ini dipakai. Kalau pemasaran produk itu juga tergantung bulan nih Pak. Bulan kayak bulan ini kebanyakan pasarnya minta produk ini. Enggak juga. Hampir apa ya, pasti. Kalau konteks saya selesai ini juga orang nama masalah Iya. Spray atau kadang kadang juga stabil kan gitu. iya. Terus yang ini cuman ya kita pas cahaya Iya, ya momen-momen tertentu. itu yang aku memang apa itu spray kemudian agak menurun sebenarnya naik. Kalau hari biasa kemudian stabil.